Nama saya Titis Nurhidayah, kelas PGMI 6B, NIM 932604818. Perkenalkan, nama saya Mei Eka Prasasti dengan NIM 932606518. Perkenalkan, nama saya Sandra Budi Fitria. Saya dari PGMI semester 6 kelas B dengan NIM 932608218. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang diambilnya judul pengaruh pembelajaran daring melalui media WhatsApp Group terhadap hasil belajar pembelajaran tematik kelas 6 MI Negeri 2 Kota Kediri. Pembelajaran daring bersifat fleksibel dan lebih mudah diakses, namun di sisi lain mengurangi interaksi antara guru dan peserta didik. Dengan adanya hal tersebut, tenaga profesional kependidikan harus terjun lebih mendalam penggunaan teknologi dan informasi. Tenaga profesional pendidik harus lebih memahami lebih mendalam penggunaan teknologi selain internet, seperti penggunaan salah satu aplikasi berupa WhatsApp Group. Aplikasi WhatsApp Group ini dinilai mudah digunakan dalam mendukung proses pembelajaran daring dalam jenjang pendidikan di Indonesia. Selain itu, penggunaan WhatsApp Group terhadap pembelajaran tematik kelas 6 MI Negeri 2 Kota Kediri juga menggunakan aplikasi ini sebagai penunjang pembelajaran daring antara guru dan peserta didik. WhatsApp Group dinilai sebagai media sosial berupa chat. WhatsApp Group memudahkan penggunanya untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi serta berdiskusi secara online dan tidak terlalu menghabiskan biaya yang terlalu banyak dalam pemakaiannya. Penggunanya dapat berkomunikasi baik berupa tulisan, suara, atau video. Dengan itu maka diambillah judul seperti yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu pengaruh pembelajaran daring melalui media WhatsApp Group terhadap hasil belajar pembelajaran tematik kelas 6 MI Negeri 2 Kota Kediri. Di sini saya akan membacakan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terkait penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, hipotesis dapat dinyatakan bahwa hasil belajar selama masa pandemi tidak mengalami penurunan dan dapat dikategorikan stabil. Karena dalam pembelajaran daring, kegiatan belajar peserta didik bisa lebih terpantau, meskipun tidak melakukan tatap muka secara langsung. Dalam hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara variabel X, yaitu pembelajaran daring melalui media WhatsApp, dan variabel Y, hasil belajar tematik kelas 6. Poin yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian di sini pendekatan penelitiannya kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu menurut Charmins dan Zeller, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis. Yang kedua yaitu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan format deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah sebuah penelitian yang mempunyai tujuan utamanya sendiri, yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah kondisi atau bisa karena berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan pada fenomena yang terjadi. Kemudian data yang didapat diolah dengan menggunakan SPSS. Menurut Rasimin, penelitian deskriptif menangkap
ciri khas suatu objek, seseorang atau suatu kejadian pada waktu data dikumpulkan. Penjelasan selanjutnya yaitu teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 6-2 Kota Kediri yang berjumlah 144 siswa. Sehingga sampel penelitian ini adalah peserta didik kelas 6. Kemudian selanjutnya yaitu analisis data. Di sini ada dua analisis, yang pertama yaitu data primer, kemudian data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara secara langsung, wawancara tidak langsung, ataupun melalui pengisian kuesioner. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh 5 guru kelas 6-2 Kota Kediri. Selain itu, di dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara, namun hanya sebagai data pendukung dari data akurat hasil uji pendekatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topik pembahasan. Observasi ini dilaksanakan di Min 2 Kota Kediri pada tanggal 16 April 2021. Pada saat awal kami observasi, kami menemukan banyak masalah, salah satunya adalah pengaruh pembelajaran daring melalui media WhatsApp terhadap hasil belajar tematik kelas 6. Pembelajaran daring dilakukan untuk memutus rantai COVID-19. Karena adanya pandemi ini, pembelajaran tidak berjalan normal seperti biasanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran, hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran, solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam memanfaatkan WhatsApp sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting untuk keberhasilan belajar peserta didik. Dengan adanya penggunaan media pembelajaran akan mendorong keterlibatan peserta didik terhadap proses belajar, serta memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang dipelajari. Selain itu, aspek fleksibilitas juga sangat diperhatikan. Pembelajaran daring mengharuskan pendidik mampu menyampaikan materi agar mudah diakses, diterima dengan mudah oleh pemahaman peserta didik, dan bersifat ekonomis. Media yang sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan hampir semua dimiliki oleh aplikasi jaring sosial WhatsApp. Pendidik bisa memanfaatkan aplikasi WhatsApp untuk melakukan koordinasi dengan wali murid di kelompok belajar WhatsApp. Dengan begitu, penyampaian materi pembelajaran tetap bisa terlaksana meskipun tanpa adanya tatap muka. Maka dari itu, dilakukannya penelitian untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring dengan hasil belajar siswa. Mengetahui keefektifan media WA ketika berlangsungnya pembelajaran daring. Berikutnya ada variabel. Di sini kami menggunakan dua variabel yaitu X dan Y. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau independen yang bisa disebut X. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah pembelajaran melalui media WhatsApp. Variabel terikat atau dependen yang bisa disebut Y. Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah hasil belajar tematik siswa kelas 6-2 Kota Kediri. Untuk pengumpulan data, kami menggunakan angket atau kuesioner, studi kepustakaan, dan skala pengukuran. Angket atau kuesioner merupakan daftar pernyataan yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan sasaran untuk memberikan respon sesuai dengan permintaan peneliti. Tujuan dari penyebaran angket ini adalah untuk mencari informasi yang lengkap tentang sebuah kasus yang sedang diteliti. Respon dari angket-angket ini akan menghasilkan data mengenai pengaruh pembelajaran daring dengan media WhatsApp terhadap hasil belajar siswa kelas 6-2 Kota Kediri. Dalam hal ini, kuesioner ditujukan kepada guru kelas 6 semua rombel. Pernyataan-pernyataan dalam angket akan digunakan teknik tertutup
dengan skala Likert, yaitu skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban. Sebagai berikut: sangat setuju dinilai 5, setuju dinilai 4, cukup setuju dinilai 3, tidak setuju dinilai 2, sangat tidak setuju dinilai 1. Yang kedua ada studi kepustakaan. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal, dan juga dari buku-buku di perpustakaan yang terkait dengan penelitian ini. Adapun yang ketiga yaitu skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada di dalam suatu alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut tercapai apabila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan skala pengukuran interval dengan teknik skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis data. Analisis data merupakan proses mengurutkan data, mengorganisasikan kategori dan urutan dasar. Analisis data juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk dapat mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Di sini, kami menggunakan analisis regresi linear sederhana atau disebut simple linear regression. Digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen atau variabel prediktor atau variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel dependen. Syarat yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi linear sederhana yaitu jumlah sampel yang digunakan harus sama. Kedua, jumlah variabel bebas adalah 1. Selanjutnya, nilai residual harus berdistribusi normal. Kemudian, terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Tidak terjadi gejala heterodasitas dan tidak terjadi gejala autokorelasi. Dari keterangan terkait data penelitian yaitu data di atas diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Kuesioner telah melalui uji validasi. Selanjutnya itu variabel penelitian berupa pengaruh pembelajaran daring melalui media WhatsApp group atau itu menjadi X, dan hasil belajar tematik kelas 6 itu menjadi Y. Dari hasil perhitungan menggunakan model Semari, dari outputnya yaitu diketahui R² sebesar 0,996. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh X terhadap Y adalah sebesar 99,6%, sedangkan 0,4% dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Selanjutnya yaitu interpretasi data. Setelah data hasil penelitian selesai dianalisis, langkah yang dilakukan yaitu peneliti melakukan interpretasi data yang telah dianalisis sebelumnya berdasarkan tabel model Semari. Dari output model Semari diketahui koefisien R 0,998 yaitu hasil kuadrat dari 0,998 dikali 0,998 sama dengan 0,996. Besarnya koefisien determinasi
yaitu 99,6% menandakan bahwa pembelajaran melalui media WhatsApp Group berpengaruh besar terhadap hasil belajar tematik peserta didik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta hasil penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata pembelajaran melalui media WhatsApp Group berpengaruh besar terhadap hasil belajar tematik peserta didik. Dengan pendekatan model pembelajaran kolaboratif. WhatsApp Group salah satunya yang dapat dimanfaatkan untuk membuat grup belajar atau kelompok belajar yang berfungsi sebagai media pembelajaran di mana pendidik dan peserta didik dapat bertukar informasi, penyebaran informasi, serta membuat suatu forum diskusi belajar tentang materi pelajaran, tugas, atau sekedar memberi sapaan oleh pendidik kepada peserta didik dan dapat memberikan motivasi. Namun, tetap ada kekurangan yang ditemukan dalam penggunaan WhatsApp Group sebagai media pembelajaran, yaitu jika sinyal yang tidak baik tentunya menghambat proses pengiriman tugas atau materi pembelajaran. Kesimpulan, dalam penelitian ini, kesimpulannya adalah pembelajaran daring atau online mengharuskan pendidik mampu menyampaikan materi agar mudah diakses dan diterima dengan mudah oleh pemahaman peserta didik dan bersifat ekonomis. Media yang sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan hampir semua dimiliki oleh aplikasi jejaring. Pendidik bisa memanfaatkan aplikasi WhatsApp untuk melakukan koordinasi dengan wali murid di kelompok belajar yang disebut WhatsApp Group. Dengan begitu, penyampaian materi belajar tetap bisa terlaksana meskipun tanpa adanya tatap muka. Dengan itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media WhatsApp Group dalam pembelajaran daring masa pandemi COVID-19 ini. Penelitian ini dilakukan di Min2 Kota Kediri dengan mengambil sampel dari siswa kelas 6A yaitu sebanyak 35 peserta didik dengan jumlah laki-laki 16 siswa, perempuan 19 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan cara menyebarkan kuesioner Google Form yang sudah divalidasi sebelumnya oleh validator dan disebarkan kepada guru wali kelas 6 semua rombel dengan mengacu pada variabel X yaitu pembelajaran daring dan Y hasil belajar yang masing-masing terdapat 10 pertanyaan dan sudah disediakan beberapa jawaban setuju sampai tidak setuju. Pernyataan tersebut nantinya akan diubah menjadi angka dan dilakukan tahap analisis data dengan langkah-langkah pengumpulan data, tahap editing, tahap coding yaitu identifikasi dan klasifikasi, tahap pengujian yaitu validitas dan reliabilitas, tahap deskripsikan data atau tabel frekuensi atau diagram, dan tahap pengujian hipotesis. Analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana itu untuk mengetahui bentuk hubungan variabel Y pada variabel X. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel dengan variabel lainnya. Langkah yang harus dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah menginterpretasi data yang telah dianalisis sebelumnya dan telah ditemukan berdasarkan tabel model Sumari telah dipaparkan di penelitian atau di laporan bahwa diketahui koefisien determinasi R sama dengan 0,998 yaitu hasil kuadrat dari 0,998 dikali 0,998 sama dengan 0,996. Besarnya koefisien determinasi sama dengan 99,6%. Yaitu dalam penilaian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui media WhatsApp Group berpengaruh besar terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas
6A-2 kotak diri.